Dengan munculnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro, maka sejak Rabu 22 Juni lalu, kita terkesan mundur beberapa langkah. Namun pilihan ini dinilai masih lebih realistis ketimbang kita semakin berdarah-darah dalam pertarungan melawan virus COVID-19 yang semakin membabi buta. Aktivitas di perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga acara hajatan mau tak mau kembali harus dibatasi. Bahkan, pusat rekreasi dan hiburan sampai kegiatan massal peribadatan lagi-lagi sementara harus dihentikan. Healthy People, celoteh seorang bocah yang trending di sosial media seperti menggambarkan kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19, terutama pada anak-anak. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kasus corona pada anak usia 0 sampai 18 tahun saat ini mencapai 12,5% dari seluruh kasus. Yang menyedihkan lagi, dari 12,5% itu, 3 hingga 5% meninggal dunia setiap minggunya. Presentasi ini merupakan yang tertinggi di dunia. Kondisi ini semakin ironi ketika anak-anak tepat berada di masa liburan. Kebosanan si kecil akan semakin memuncak jika para orang tua tidak pandai memutar otak. Tapi, nggak usah khawatir Healthy People, banyak jalan menuju Roma. Walaupun PPKM sudah mulai diberlakukan kembali, bukan berarti nggak bisa bikin si buah hati jadi happy. Salah satu cara terbaik untuk menjaga anak-anak agar tidak terkena COVID adalah dengan menjaganya untuk tetap betah di rumah. Memang sih, buat sebagian orang yang sering keluar rumah sama keluarga, cara ini terbilang berat ya. Nah, jadi gini, prinsipnya infeksi virus itu memang akan sembuh sendiri selama kekebalan tubuhnya itu memadai dan mencukupi untuk melawan si virus tadi. Nah, permasalahannya, seberapa kuat imunitas kita atau anak-anak, ya kan? Kita tahu bahwa organ-organ tubuh yang menghasilkan kekebalan tubuh pada si kecil, pada anak-anak itu jauh lebih tidak sempurna. Jadi kalau mereka sampai terkena COVID, bisa bahaya Healthy People. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan imun tubuh anak adalah membuatnya bahagia. Jangan bikin mereka bete. Jangan sampai mereka mati gaya di rumah. Tapi cara ini terbilang gampang-gampang susah. Dibutuhkan kreativitas ekstra dari orang tua agar si buah hati nggak mudah bosan di rumah. Karena anak-anak senang bermain, kita harus bisa mengajaknya bermain. Misalnya, sambil berjemur di pagi hari. Selain membuatnya bahagia, sinar matahari juga sangat baik untuk kesehatan anak. Kalau nggak punya halaman di rumah, tetap bisa mengajak anak-anak main di dalam ruangan. Pastikan juga sirkulasi udaranya cukup baik, agar tidak ada virus yang terjebak di dalam rumah. Untuk jenis kegiatannya, selain bermain, bisa belajar dan bernyanyi seperti ini. Banyak sekali manfaat menyanyi dan menari bagi anak. Selain menyenangkan, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kecerdasan anak. Nggak cuma itu, bernyanyi dan menari juga paling ampuh buat bikin mood pada anak tetap terjaga. Komposisinya harus seimbang, gitu, baik karbohidrat, lemak, protein, vitamin A, C, D itu bisa kita dapatkan dari makanan. Perlu nggak sih ditambahkan suplementasi? Nggak perlu. Kalau belum terinfeksi, tidak perlu ditambahkan suplementasi apapun. Yang kedua, jangan lupa anak itu butuh jam tidur yang lebih panjang dibandingkan orang dewasa. Variasi antara 9 jam sampai 10 jam sampai 17 jam itu tergantung usia anak. Terus yang pasti aktivitasnya, anak-anak itu suka bermain. Tapi kan karena kondisinya nggak bisa main di luar, gimana dok? Ya udah, bikinlah main di dalam. Itu tujuannya apa sih? Untuk meningkatkan kebahagiaannya si anak sehingga imunitas di dalam tubuhnya yang tadi belum sempurna itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Itu sifatnya. Telur merupakan salah satu protein hewani yang mengandung asam amino esensial. Fungsinya untuk membangun sel dan juga jaringan tubuh manusia. Gak cuma itu, telur juga mengandung selenium, fosfor, kolin, serta vitamin B12
yang dapat membantu sel-sel tubuh tetap sehat. Makanya nggak heran kalau telur menjadi salah satu makanan wajib bagi penderita COVID yang sedang dirawat di rumah sakit. Selain telur, makanan kaya serat seperti buah hukumnya juga wajib. Vitamin alami pada buah juga dapat meningkatkan imun tubuh. Di dalam buah terdapat vitamin C yang dapat memperbaiki sistem kerja paru-paru. Kalau rajin mengkonsumsi vitamin C, dapat terhindar dari penyakit bronkitis kronis. Apalagi yang namanya COVID cenderung menyerang saluran pernafasan. Jadi mulai sekarang, jangan malas mengkonsumsi buah serta sayur. Jadi kalau memang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, itu ini suplementasi. Kenapa? Karena kalau kita dari makanan, itu vitamin C-nya dosisnya rendah. Sementara untuk penanganan COVID-19, itu vitamin C-nya dosisnya tinggi. Minimal itu 400 mg, jadi lumayan gede. Untuk anak ya. Sayang pada anak bukan berarti ngasih semua yang mereka mau ya, healthy people. Jadi, kalau mau membuktikan sayangnya kita ke mereka, lindungi mereka dari serangan virus corona. Apapun caranya.